Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Katarina Nogolewar, NIM 1803030111, mahasiswa sosiologis FISIP Undana Kupang, kelas C regular pagi. Di sini saya akan mereview buku mengenai wawasan perilaku untuk publik integritas, memanfaatkan manusia untuk counter korupsi. Dimensi manusia dari kebijakan integritas. Perilaku manusia seringkali menjadi dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Secara tradisional, upaya pencegahan korupsi didasarkan pada pengambilan keputusan yang rasional model. Hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi, dan mengurangi kebijaksanaan pembuatan keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk berperilaku buruk. Wawasan perilaku memungkinkan pembuatan kebijakan untuk mengintegrasikan dua aspek yang sering diabaikan. Pertama, inti dari integritas adalah pilihan etis yang didasarkan pada individu, refleksi moral. Kedua, dinamika sosial mempengaruhi perilaku individu. Integritas adalah dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Mengintegrasikan dinamika dan perangkap dari dua aspek inti ini dapat membantu pembuatan kebijakan merancang secara modern dan efektif kebijakan integritas. Temuan sentral dari ilmu perilaku biasanya kebijakan untuk memperkuat integritas dirancang dengan asumsi keputusan itu membuat termotivasi untuk bertindak secara etis. Memang mayoritas orang merasa berkomitmen integritas dan berpikir bahwa mereka umumnya bertindak tidak sesuai. Namun kenyataan jumlah orang lebih sedikit konsisten dan kurang kategoris dalam keputusan etis mereka daripada yang mereka akui sendiri. Terkadang seorang bahkan tidak sadar saat perilakunya menyimpang dari etika standar. Ini karena pembenaran dan penilaian bias mengaburkan persepsi pelanggaran integritas. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat mempengaruhi pilihan moral individu, menekan atau meningkatkan poin referensi moral mereka. Yang pertama, ada bukti luas bahwa pesan kecil, peringatan moral sudah cukup untuk mendorong refleksi etis. Momen refleksi etis semacam itu dapat diintegritaskan dalam banyak kebijakan. Selain itu, pilihan moral dapat digunakan dalam menciptakan komitmen dan dengan mempersiapkan mental individu untuk godaan etis. Dan ketiga, akhirnya yang dikontrol terlalu ketat dapat menimbulkan efek samping. Pemantauan yang berlebihan dari aturan berbasis kepercayaan mungkin mendorong orang untuk mengabaikan aturan tersebut dan membuat titik masuk untuk pelanggaran berat. Pilihan etis tidak dapat dipisah, tetapi sebagian dari interaksi sosial. Apa lainnya yang berpikir atau melakukan sesuatu. Kebijakan integritas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan tempat mereka ditempatkan. Rasa bersalah lebih kecil saat dibagikan, yang artinya ketika beberapa orang bersama melakukan kesalahan, masing-masing merasa kurang tanggung jawab, menyebabkan beban tanggung jawab kepada terlalu banyak orang dapat menimbulkan risiko integritas. Lebih jauh, menegakkan kepentingan umum dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak langsung timbal balik, dilakukan dengan kepercayaan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama, dengan keyakinan bahwa integritas menguntungkan semua. Kebijakan integritas dapat memperkuat perilaku dengan menciptakan kelembagaan, pengaturan di mana kepatutan pada integritas dipandang sebagai norma. Menegakkan norma ini dalam gilirannya membutuhkan keseimbangan atau membangun kepercayaan dan menyelidiki dan memberi sanksi ketat pelanggaran. Wawasan perilaku telah menunjukkan bahwa kedua fungsi ini mendapatkan kredibilitas ketika mereka dipisahkan, misalnya dijalannya oleh institusi yang berbeda. Akhirnya, kelompok yang secara kolektif menghilangkan stigma pada perilaku korupsi mungkin menemukan dirinya sendiri dalam jebakan aksi kolektif. Dalam situasi ini, motivasi individu untuk bertindak dengan integritas tidak cukup lagi memutuskan lingkaran setan atau tuntutan moral akan diabaikan.
Situasi seperti itu perlu diidentifikasi atau ditangani secara sistematis melalui intervensi dan dari luar grup dan penegak hukum yang ketat. Menerapkan wawasan berperilaku untuk kebijakan integritas, laporan ini menyoroti dua cara yang dapat digunakan oleh penerapan wawasan perilaku kebijakan integrasi yang baru dan lebih efektif. Yang pertama adalah menggunakan bukti perilaku untuk memikirkan kembali kebijakan dan sistem integritas yang ada. Memang pendekatan behavioral mengatasi beberapa tantangan yang terkait dan kebijakan anti korupsi tradisional, sementara menekan pentingnya mempromosi kepercayaan dan budaya integrat organisasi. Beberapa contoh misalnya, jebakan perilaku dapat diidentifikasi dalam tanggung jawab diberikan dalam sistem integritas. Struktur yang menyebar tanggung jawab dapat tercipta risiko integritas. Misalnya, melibatkan banyak orang aktor, memastikan integritas hanya melalui persyaratan formal. Berikutnya, refleksi etis yang integrasi dalam prosedur tertentu, terutama yang menyusung risiko korupsi yang tinggi, dapat memastikan integritas tidak terabaikan di masyarakat rutinitas sehari-hari. Membutuhkan tanda tangan pribadi pada dokumen, misalnya dapat mendorong keterlibatan etika pribadi yang lebih kuat. Kedua wawasan perilaku dapat diterapkan adalah dalam intervensi batas yang spesifik untuk memperbaiki perangkap perilaku, memperbaiki kebijakan yang ada atau mendorong perilaku tertentu. Intervensi perilaku didasarkan pada pengetahuan tentang bias perilaku manusia, keterbatasan kognitif dan percepsional. Intervensi semacam itu seringkali dibentuk oleh dorongan perubahan halus dalam cara pengambilan keputusan untuk membantu individu membuat pilihan yang lebih baik untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa contoh adalah pertama, meminta pernyataan konflik kepentingan dari setiap anggota tim di awal proyek baru secara default. Kedua, memberi tahu pejabat publik bahwa 96% kolega telah menyerahkan aset mereka, deklarasi untuk mendorong mereka melakukan hal yang sama. Ketiga, buat kuis tentang kode etik untuk mendorong staf membacanya secara aktif dan mentransfer pengetahuan. Ilmu perilaku dapat memberikan inspirasi untuk kebijakan integritas modern yang inovatif yang memanfaatkan faktor manusia dalam memerangi korupsi. OECD sudah lama mendukung praktisi dalam menggali potensi wawasan perilaku yang sekarang ini ditetapkan atau diterapkan di berbagai bidang kebijakan publik dan lembaga publik secara global. Menjelajahi implikasi dari wawasan tentang perilaku etis merupakan titik awal untuk bermakna perubahan di bidang integritas dan kebijakan anti korupsi. Pendahuluan, sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik yang sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya, banyak kebijakan integritas berupaya secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur pilihan atau perilaku manusia. Terlepas dari ini, perilaku perspektif integrasi masih diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Peneliti di berbagai bidang ilmiah, termasuk psikologi, ilmu saraf, sosiologi, dan ekonomi pada manusia, kognisi, dan perilaku telah menghasilkan temuan yang menawarkan pelajaran berharga dan baru perspektif. Akibatnya, para penemu kebijakan di seluruh dunia semakin menerapkan perilaku wawasan tentang area lain dari kebijakan publik. Sosial berdampak pada perilaku individu. Integritas bukan hanya masalah individu pilihan moral, itu dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Integritas kebijakan berfungsi lebih baik sesuai dengan logika sosial interaksi. Mengintegrasikan kedua aspek ini
dapat membantu pembuatan kebijakan menangani beberapa kunci tantangan kebijakan integritas modern, memadukan pilihan moral, mengatasi kesulitan tindakan kolektif, dan mengurangi risiko integritas. Terima kasih.